Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahun nabiyyil karim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa selalu kita panjatkan mengingat begitu besar rahmat dan nikmat Allah yang telah dikaruniakan pada kita sekalian. Oleh karena itu, selain merupakan kebahagiaan kita bisa duduk singkuh bersama menikmati hidangan siraman rohani pagi ini, namun ini juga sekaligus membuktikan bahwa sungguh nikmat Allah Maha Besar. Betapa tidak tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa bergerak, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengarkan, alat cium kita juga bisa berfungsi dengan baik, dan pikiran pun insya Allah diberi kecerdasan. Hati dikaruniakan Allah sehingga bisa peka terhadap sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Alhamdulillah, ini nikmat karunia yang luar biasa. Oleh karena itu, mari nikmat yang besar ini tidak kita sia-siakan, akan tetapi kita manfaatkan sebesar-besarnya pula untuk melakukan kajian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kajian subuh ini, yakni empat perkara ya yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam
samping sunah-sunahnya, di samping sunah-sunahnya, yaitu mari kita pahami bersama bahwa setiap kali Ramadan tiba, hati kita bersuka cita. Betapa tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Atakum Ramadan, syahrul mubarak, faradallahu azza wa jalla, alaikum siyama, tuftahu fihi abwabus sama, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tukhallu fihi maradah, ya, wa tukhallu fihi maradatus syayatin, lillahi fihi lailatul khairun min alfi syahr, man khurima khairaha faqad khurima." Yang artinya begini Bapak Ibu sekalian, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kepada kalian puasa di bulan itu, karena bulannya belum sampai, jadi itu. Di bulan itu akan dibukakan pintu-pintu langit dan ditutup pintu neraka jahim, serta setan-setan dibelenggu. Demikian Allah, demi Allah, di bulan itu terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terhalang, siapa yang terhalang untuk mendulang banyak pahala di malam itu, berarti dia terhalangi mendapatkan kebaikan. Masya Allah, di akhir ayat ini sampai dikatakan kalau malam itu, maksudnya Lailatul Qadar, sampai tidak dapat nikmatnya Lailatul Qadar, berarti terhalang pula untuk berbuat kebaikan kita. Oleh karena itu bisa kita pahami bahwa kita sangat dianjurkan bahwa malam Ramadan hendaknya kita bersungguh-sungguh melakukan kajian-kajian Al-Quran, kemudian melaksanakan qiyamul lail dan i'tikaf di mushola atau di masjid, dan memperbanyak sedekah dan amal saleh lainnya, sehingga itu rangkaian kebaikan
berikutnya dijelaskan secara detail bagaimana cara mencari rezeki yang halal dan akal yang sehat. Mungkin orang bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang halal dan yang tidak halal. Bagaimana cara sholat berjamaah, bagaimana cara menghadapi masyarakat dan lingkungan, bagaimana menjelang tidur dan bangun tidur, bagaimana aturan makan dan sesudah makan dan seterusnya. Pendeknya ini wabayyinatin minal huda. Ini adalah penjelasan dari petunjuk dimaksud, dari Al-Quran dimaksud, wal furqan, dan sebagai pembeda. Nah inilah apa bedanya orang muslim dan non muslim misalnya ya. Apa bedanya perbuatan ma'ruf dan munkar misalnya. Apa bedanya orang yang melaksanakan sholat dan tidak melaksanakan sholat. Apa bedanya orang yang sholat berjamaah dengan sholat munfarid. Ya, sholat munfarid itu sholat sendiri ya. Apa bedanya jika kita mengambil barang orang lain tanpa izin dengan minta dihalalkan sebelumnya. Ini dari penjelasan tadi, dan itu sebagai pembeda sekaligus memilah-milah mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Ini hebatnya Al-Quran itu diturunkan juga sebagai, selain sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai pengesahan halal dan tidaknya. Ya, misalnya hidup kalau hidup satu keluarga lain jenis tanpa diikat dengan tali pernikahan, bagaimana? Hidup bersama. Nah, hidup bersama saja, hanya bersama. Tapi lebih jeleknya lagi di apa? Divonis sebagai hidup bersama suami laki perempuan yang sudah balik, kemudian tanpa ikatan pernikahan, kumpul. Kan di awal tadi sudah saya katakan, hidup manusia tanpa petunjuk Al-Quran kalau hayawan. Benar ini. Sampai setelah di Indonesia ini dinamakan kalau hidup bersama satu rumah, laki perempuan yang sudah balik tanpa diikat dengan tali pernikahan, namanya kumpul. Berarti apa firman Allah, masya Allah, kita pahami dengan sedikit demi sedikit, itu detail sekali. Oleh karena itu, ini sebagai furqan, pemilah, pemisah. Di samping itu tidak halal, mesti kita hidup bersama laki-laki dan perempuan yang sudah balik, itu harus diikat dengan tali pernikahan. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na." Maaf, ini bukan sabda Rasul tapi firman Allah Subhanahu wa taala.
umat yang kami mendatangkan Rasul tadi sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Ini Al-Quran surah An-Nisa ayat 41. Beliau Rasulullah SAW kemudian berkata, siapa orang yang ingin membaca Al-Quran seperti saat diturunkan, bacalah sesuai dengan bacaan Ibnu Ummi Abdi Abdullah bin Mas'ud, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Nah, bagaimana bacaan? Tentu dengan tartil, dengan tajwid yang benar, dengan makhraj yang benar, dengan ilmu tajwid yang difahami, yang kita fahami, itu tentu dengan adab yang benar. Jangan membaca Al-Quran dengan adab yang tidak benar. Misalnya apa? Baca Al-Quran misalnya dengan kondisi apa? Tidak menutup aurat misalnya. Ini sangat dilarang. Kemudian membaca Al-Quran tanpa wudu, ya, tanpa wudu, kecuali terjemahan, ya. Kalau terjemahan boleh membaca Al-Quran tanpa wudu. Kemudian membaca Al-Quran dengan sikap katakanlah duduk duduknya jengkang itu ya, jengkang, kemudian Al-Quran di bawah lutut. Ini seyogyanya itu tidak boleh dikerjakan, karena Al-Quran itu firman Allah. Jadi kita membaca seyogyanya pakai meja, dan di atas meja itulah diletakkan Al-Quran, baru kita baca dengan sila, dengan duduk simpo, dengan pakaian yang sopan. Kalau wanita misalnya juga mengenakan jilbab atau berkerudung. Kalau laki-laki misalnya bersarung atau bercelana panjang, juga berbaju. Jangan bersarung tapi tidak berbaju. Dan bahkan ada lagi berbaju tidak bercelana. Itu tentu akan dari sisi adab itu tidak boleh. Saya rasa demikianlah satu hal yang sudah bisa kita jelaskan. Bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Oleh karena itu, ketika Ramadan datang, kita program tadarus tetap ada tadarus di musola atau di rumah secara pribadi atau secara berjamaah. Anak-anak kita ajari. Mari anak kita, cucu kita ajari baca basmalah, baca surat Qul, baca ta'awud. Tapi sebelumnya harus kita jelaskan. Nah, kenapa kita harus baca bismillah, baca ta'awud? Ta'awud itu artinya mohon perlindungan, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu bismillahirrahmanirrahim. Kita jelaskan dulu mengapa kita harus berta'awud, mengapa kita harus bismillah, ya kan? Ta'awud mohon perlindungan Allah dari godaan setan. Kemudian bismillah itu mohon
bulan Qiyamul Lail. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis riwayat Bukhari Muslim, sahih hadis sahih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa melakukan qiyamul Ramadan karena iman dan mencari pahala atau mencari ridha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, begitu murahnya Allah dengan penuh kasih sayang pada umat Islam, pada orang yang beriman, pada orang yang takwa. Jadi ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, kemudian melakukan qiyamul lail dengan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Ibu bapak jamaah subuh yang berbahagia, inilah salah satu kebesaran bulan suci Ramadan. Inilah salah satu bulan keistimewaan Ramadan. Karena apa? Ramadan itu disebut juga bulan ampunan, ya, bulan maghfirah. Oleh karena itu akan rugi besar orang-orang yang puasa tapi tidak menegakkan qiyamul lail, ya. Tentu setelah sholat wajib, ya, ini yang disebut dengan tarawih. Mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang berupa iman, ya, amal soleh, kemudian kesehatan dan keselamatan, sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan qiyamul lail, dengan melaksanakan sholat tarawih. Apalagi kalau ya tadi malamnya dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Masya Allah, besar sekali nikmat Allah yang telah dan akan diberikan pada orang-orang yang berpuasa. Pada penghujung malam, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan begini, min kulli laili qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantaha witsaruhu ila sak. Kata Aisyah ini, Aisyah itu istri Rasulullah yang terakhir, ya, yang terakhir. Ini cerita orang terdekatnya Rasul. Insya Allah 100% dijamin kebenaran. Pada setiap malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat witir dan sholatnya berakhir sampai waktu sahur, ya, sampai dengan waktu sahur. Jadi sebenarnya sholat tarawih itu dikerjakan kalau aslinya itu di malam hari. Nah, kapan itu? Antara jam 12 sampai menjelang sahur. Tapi di zaman sahabat Rasulullah SAW, mengingat ukuran kemampuan beribadah umatnya itu beragam, maka dikerjakan setiap malam Ramadan setelah sholat
Bagaimana keutamaannya? Bagaimana kita laksanakan setelah Isya kemudian tarawih berjamaah? Itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak melaksanakan tarawih. Nah, maka memahami kisah ini yang disampaikan Siti Aisyah tadi, dan banyak hadis juga yang menjelaskan bahwa sholat tarawih itu seyogyanya dilaksanakan ba'da Isya. Banyak juga hadis-hadis sahih yang juga menganjurkan dikerjakan sesudah sholat Isya. Karena kadar ketakwaan, kadar kemampuannya zaman Nabi, zaman sahabat, zaman para ulama, apalagi di Indonesia ini, terus terang saja kemampuannya sangat terbatas. Oleh karena itu, daripada kita merencanakan sholat witir atau sholat tarawih itu setelah jam 12 tidak terlaksana, lebih bagus dilaksanakan ba'da Isya. Apalagi secara berjamaah, Masya Allah. Oleh karena itu ini sekaligus mengajak para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan kita, umur kita sampai bisa mengerjakan sunnah muakkadah tersebut, sehingga dengan keikhlasan kita, insya Allah itu kita akan terbebaskan dari dosa-dosa masa lalu yang telah kita kerjakan atau yang terjadi, insya Allah. Yang ketiga, bulan Ramadan disebut juga atau ya dinamakan bulan sedekah. Rasulullah SAW adalah seorang yang paling pemurah. Karena kepemurahannya itulah sampai-sampai diibaratkan ibarat angin yang sangat besar, angin yang menghempas sesuatu atau menghempas kita sekalian, itu lebih besar kemurahan Rasulullah SAW. Udara yang kita hirup ini besar atau kecil? Ayo adik-adik, udara yang kita hirup setiap saat ini besar atau kecil? Ayo. Ini kita logikakan. Mari kita menggunakan akal pikiran kita. Udara yang kita hirup setiap saat itu jauh lebih besar atau lebih sedikit dari kita? Ya. Sebab dihirup semua makhluk dan semua alam seisinya, udara tidak akan pernah habis. Makhluk yang namanya manusia saja di dunia ini berapa miliar? Itu semua kan butuh menghirup udara segar kita. Nah, kemurahan Rasulullah jauh lebih besar daripada udara yang kita. Masya Allah. Maka kita selalu berharap mudah-mudahan kita nanti termasuk umatnya yang taat, sehingga di alam akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin.
lakanat ladzatul mu'ti akbar min ladzatil Maksudnya begini, seandainya seorang pemberi sedekah mengetahui dan melihat dengan sebenarnya bahwa sedekahnya telah sampai ke tangan Allah sebelum sampai ke tangan orang yang miskin, niscaya rasa bahagia yang dirasakan seseorang pemberi sedekah lebih besar dari rasa bahagianya penerima sedekah itu. Maksudnya gimana itu? Ya kan? Ini betapa senangnya orang yang diberikan sedekah itu, rasa senangnya itu jauh lebih cepat ketimbang setelah pemberian orang yang sedekah sampai ke tangan penerima. Maksudnya jauh lebih cepat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saking sangat besarnya pahala orang yang bersedekah. Ya. Jadi pahalanya sudah sampai kepada tangan Allah, padahal sedekahnya itu belum sampai kepada orang yang diberi sedekah tadi. Tapi satu syaratnya ikhlas. Ya ikhlas. Ikhlas ini. Keikhlasan itulah yang membuat cepatnya pahala sampai pada tangan Allah. Kendati pun barang yang akan disedekahkan itu belum sampai ke tangan yang akan diberi, yang akan menerima pemberian itu. Masya Allah. Nah inilah salah satu, maka bulan Ramadan itu syahrun mubarakah. Bulan Ramadan bulan yang penuh keberkahan. Insyaallah. Jadi begitu besarnya kemurahan dan kasih sayang Allah sehingga melipat gandakan pahala amalan-amalan baik di bulan Ramadan. Maka marilah kita, karena bulan Ramadan juga bulan sedekah, tentu selain dalam bentuk sedekah kita lakukan infak, kita lakukan zakat, kita lakukan zakat mal yang sudah sampai satu nisab, ya kan? Zakat fitrah, kan kaidahnya kan asal cukup makan untuk sehari semalam kan sudah wajib mengeluarkan zakat itu. Itu zakat fitrah. Tapi zakat mal itu harus dihitung satu khaul dan satu nisab, ya kan? Satu khaul itu 1 tahun masa perhitungannya, kemudian satu nisab itu kalau digoskan ke emas sekitar 85 gram emas. Ya, jadi kalau kita mempunyai emas senilai 85 gram, ya tinggal dikalikan 1 gramnya berapa, itu 1 nisab, wajib dikeluarkan zakat malnya. Tapi kalau zakat fitrah standarnya itu asal cukup untuk makan keluarga dalam sehari semalam, itu sudah kita diwajibkan bayar zakat fitrah. Oleh karena itu ada kisah
sebelum fajar itu sudah wajib kita bayar zakatnya. Ya. Kita orang tuanya yang membayarkan zakat fitrahnya. Itu penting, syariat Islam ini telah diatur sedemikian detail sehingga orang-orang yang bertakwa itu akan selalu melaksanakannya. Nah, yang terakhir ini, yang keempat, bulan Ramadan adalah sebagai bulan pertaubatan. Ya. Kita sadar, Bapak Ibu sekalian, kita sadar bahwa hidup ini antara pahala dan dosa, antara kebaikan dan keburukan, kadang-kadang balance, seimbang. Sholat yang kita kerjakan setiap waktu, setiap hari, sedekah yang kita berikan setiap saat, amalan-amalan baik yang kita lakukan setiap hari, kadang-kadang kan bisa hancur karena karena itu dikerjakan secara tidak ikhlas. Dan kadang-kadang karena dibangga-banggakan. Nah itu semua kan membakar apa namanya? Pahala kita, membakar kebaikan kita. Oleh karena itu, makanya sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda agar kita melakukan pertobatan. Ya ayyuhan nas, tubu ilallah. Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah. Wastaghfiruh, dengan beristighfar, dengan membaca istighfar setiap saat. Ya kan? Fa inni atubu ilallah, ya kan? Sesungguhnya aku bertobat 100 kali dalam sehari semalam. Ya. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu fi kulli yaumin, ya, mi'ata marrah. Rasulullah melakukan pertobatan itu dalam sehari semalam berapa kali? Bukan 100 kali. Nah, kalau bertobat atau mohon ampun kepada Allah, cukup membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya kan? Seperti tadi setelah sholat kita berapa kali? Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Boleh. Seandainya kita membaca istighfar setelah sholat 3 kali, berarti baru berapa kali? 15. 15 sehari semalam. Lalu kapan yang selebihnya kita baca? Ya setiap setelah sholat sunat, setelah sholat wajib, membaca istighfar sambil bekerja, sambil masak, sambil setrika. Ibu-ibu boleh, ya kan? Sambil jalan juga boleh, kan? Kan ada yang suka membawa tasbih ini, ya kan? Ya kan? Sambil nonton TV. Akhirnya TV-nya berjalan terus, ini juga jalan, hitungannya yang jalan, tapi bacaannya tinggalan. Ini kan Bapak bawa tasbih itu mengingatkan sebenarnya, itu mengingatkan supaya kita baca istighfar, baca
tasbih, ya kan? Nah ini tasbih ini sebenarnya untuk mengingatkan kita. Jangan bawa tasbihnya tidak pernah lepas, ngerumpi atau menggunjing orang, menggunjing tetangga, jangan terus, jangan. Ya, kalau sudah bawa ini kan sebagai pengingat. Nggak boleh, kita harus terjaga ini, mulut kita, lisan kita harus terkendali. Ya kan? Selain baca istighfar, baca selawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, diteruskan boleh. Masallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim dan seterusnya juga boleh. Juga baca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya kan? Menjadi pengingat untuk membaca kalimat tauhid. Ya kan? Kalimat tauhid bagaimana Bapak Ibu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya kan? Bahkan Rasulullah bersabda, "Perbaharuilah imanmu dengan cara melafazkan la ilaha illallah." Cara memperbarui iman seperti itu. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, ini dalam rangka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim sekali lagi berkata begini, "Lau 'alimal 'asi anna ladzatat taubah tazidu 'ala ladzatil maksiyah ad'afan dha'afatan ladzat dar ilaiha aqdam min mudaratihi ilal ladzatil maksiyah." Ini bagus sekali ini. Sekiranya seorang pelaku maksiat mengetahui bahwa kenikmatan bertobat itu lebih dahsyat, berlipat-lipat dari kelezatan maksiat, ya, niscaya dia akan bersegera menuju tobat lebih cepat dari usahanya menggapai maksiat. Jadi gimana ini Bapak Ibu? Seandainya ada seorang ahli maksiat itu mengetahui betapa besarnya, betapa dahsyatnya pahala taubat, ya, pahala taubat, niscaya dia akan meninggalkan daripada kelezatannya maksiat. Maka ibu bapak sekalian, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, sebaik-baik orang, bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang setiap saat membaca istighfar. Ya. Sebaik-baik orang adalah orang yang bertaubat. Artinya begini, kita sadar bahwa di antara manusia itu suka melakukan maksiat, suka melakukan kesalahan. Dan itu Allah itu sangat menghendaki orang yang mohon ampun kepadanya setiap hari. Dan itu sangat dianjurkan, itu sangat diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin kadang-kadang kan kita logika kita gini, minta maaf dulu. Kemarin berbuat
meminta maaf itu jauh lebih terhormat. Baca istighfar itu jauh lebih besar nilai pahalanya, nilai ampunannya, daripada sudah berbuat salah tidak pernah mau minta maaf. Oleh karena itu, jangan hendaknya kita mempunyai faham, nanti saja saya minta maaf kalau sudah lebaran, nanti saja aku akan bertobat kalau sudah pensiun, ya kan? Nanti saja saya akan melaksanakan ibadah dan bertobat setelah tua, setelah usiaku sampai 60. Padahal umur kan di tangan Allah, ya kan? Kalau sebelum 60 Allah sudah mengambil, mau bagaimana? Usianya baru 34, ya, sudah dicabut duluan nyawanya. Nah, berarti kan kata-kata itu atau pikiran seperti itu salah. Lebih cepat taubat lebih bagus, lebih cepat minta maaf lebih bagus, lebih cepat membaca istighfar bahkan setiap saat itu jauh lebih bagus. Oleh karena itu mudah-mudahan para sekalian, kuliah subuh atau kuliah singkat ini mudah-mudahan bawa manfaat yang besar, terutama menghadapi bulan suci Ramadan. Betul-betul saya mengingatkan bulan Ramadan disebut bulan Al-Quran. Mari kita banyak mengkaji Al-Quran, kita belajar membaca Al-Quran dengan khusyuk. Kemudian bulan Ramadan sebagai qiyamul lail, ya, mari kita kerjakan sholat-sholat sunnah, ya, selain sholat wajib, kita kerjakan sholat tarawih, witir dan sebagainya. Insya Allah itu akan memberikan bobot timbangan bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut juga bulan bersedekah. Mari kita keluarkan sedekah, kita isi kotak amal kita, ya, secara rutin, ya. Selain bulan Ramadan, 2.000 perak, 5.000 perak, 20.000, 10.000, 150 dan seterusnya, sesuai dengan keikhlasan kita. Kan kalau beramal itu lebih besar, lebih baik yang besar dan ikhlas. Bulan Ramadan juga bulan pertobatan, maka mari kita banyak membaca istighfar, mohon ampun pada Allah, agar senantiasa Allah memberikan ampunan, sehingga hidup kita akan menjadi sempurna, hidup dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi pengajian minggu juga kita istirahatkan, ya. Istirahatkan. Kalau nanti selama Ramadan setiap minggu ada kajian subuh, itu tidak boleh ada yang merasa tidak bersedekah karena tidak mengeluarkan hidangan pagi, ya kan? Artinya tidak boleh ada istilah kopi morning lagi, dan puasa mana kopi morning. Nah, kalau nanti ada kajian subuh setiap ba'da sholat, itu insya Allah nanti free konsumsi. Artinya bebas, tidak mengadakan berarti free itu boleh. Bebas, tidak ada konsumsinya, ditindakkan untuk takjilan saja, ya, puasa. Saya rasa ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang,